Halo, selamat datang di webinar DI Providensia Foundation. Saya Cornelis Sarto, biasa dipanggil Tito. Saya adalah salah satu dari DI Providensia Sekolah dan saat ini masih berkuliah di jurusan Teknik Elektro di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tentu saja saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Gita Amanda, bisa dipanggil Amanda. Saya sekarang berkuliah di Universitas Sanata Dharma, jurusan farmasi. Oke, pagi ini kami berdua, saya dan Bunda, akan memadu acara webinar yang bertemakan teamwork. Maka marilah kita mengucap syukur pada Tuhan yang karena berkatnya kita bisa berkumpul dalam webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Yolanda dan Bu Sarju selaku pengurus dari DI Providensia Foundation. Juga selamat datang kepada Ibu Yolanda Sastra selaku pembicara. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar bertemakan teamwork ini terselenggara atas kerjasama antara DI Providensia Foundation bersama Universitas Sanada Dharma Yogyakarta. Ya, topik yang sangat menarik ya, Manda, pada khususnya buat kita yang sering bekerja dalam kelompok, mengikuti suatu organisasi atau bahkan sebuah acara. Maka hal yang paling penting atau perlu digarisbawahi adalah tentang kerjasama atau teamwork ya, Manda. Nah, eh, apa sih di benak Manda kalau dengar ini? Kalau dengar kata teamwork? Kalau dari benak aku sih, teamwork itu tuh sesuatu yang sangat kita perluin nggak sih? Nggak cuma di bangku kuliah ini, tapi untuk kedepannya untuk kita di dunia kerja. Karena kita juga sebagai makhluk sosial juga perlu orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Ya betul banget, cuma Manda. Apalagi waktu misalnya kita disuruh ini, disuruh ada goals lah pastilah di dalam teamwork itu. Nah, kita kan nggak bisa sendiri, harus ada orang lain sebagai pendukung kita. Nggak bisa sendiri terus tiba-tiba tercapai kan susah juga buat kita. Makanya juga harus pinter-pinter lah nyari orang atau uh, pinter-pinter memahami orang gitu. Jadi Ya, biar teamworknya kebangun. ya benar banget gitu. Hmm. Gitu, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai acaranya. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari. Pertama akan dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Deo. Kemudian akan memasuki acara inti, yaitu sharing dari Ibu Yolanda Sastra. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman jangan lupa untuk bertanya pada sesi ini ya. Kemudian yang keempat kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Yolanda Sastra dan seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Elson. Baik, kita memasuki acara pertama yaitu doa pembuka. Saya mohon kepada Saudara Theo untuk memimpin doa pembuka. Untuk Theo kami persilahkan. Tes, tes, tes. Baik teman-teman, saya akan memimpin doa pembuka pada siang hari ini secara Katolik, Arab, yang beragama lain menyesuaikan. Yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pujian dan syukur kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena atas rahmat-Mu, Engkau perkenankan kami berkumpul di ruang Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti webinar dengan tema Teamwork. Kami mohon rahmat-Mu dalam webinar ini, agar apa yang disampaikan narasumber kami hari ini bermanfaat bagi kami, terutama di dalam kami relasi dengan sesama. Semuanya kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada saudara Theo yang telah memimpin doa pembuka pada. Oh ya teman-teman, Eh, udah nggak sabar banget kan nungguin Ibu Yolanda Sastra buat menjelaskan tentang oh ya Manda, kan juga Ibu Yolanda Sastra ini super sibuk loh. Jadi beruntung banget kita pada hari ini dapat mendapatkan waktunya, mendapatkan materi-materinya. Jadi kita sempat dulu yuk Ibu Yolanda. Oh Ibu Yolanda. Ya, selamat pagi semuanya. Sorry, saya lagi lag internet connection-nya. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Bu Apa kabar Yolanda, Ibu? selamat pagi. Pagi Arvito dan Amanda. Thank you so much. Terima kasih untuk undangannya dan selamat pagi buat um, Ibu Yolanda, kemudian juga
Brother Sarju dan semua jajaran pengurus dari universitas. Terima kasih atas undangannya. Saya hari ini akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu tentang teamwork. Oke. Ini share screen dari saya atau dari panitia? Sebentar ya Bu, mungkin dari panitia bisa membantu kalau misalnya ya, Oke, atau dari saya juga nggak apa-apa. terima kasih Yolanda buat pembukanya. Wah, Ya, terima kasih kepada saudari Theo tadi yang telah memimpin doa. Sebelum mendengarkan sharing dari Ibu Yolanda Sastra, saya akan menyampaikan satu tips terlebih dahulu untuk mengikuti webinar pada ini. Yang pertama, para peserta diminta untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali jika diizinkan. Kemudian, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik dan tenang. Lalu, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau raise hand. Kemudian, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Kemudian, panitia hanya ini peserta yang bergejala dalam mendapatkan sertifikat sampai pukul 2 siang saja. Itu selebihnya, mohon maaf, tidak bisa kami layani. Selanjutnya, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Lalu, panitia berhak menonaktifkan mikrofon saat peserta dianggap mengganggu jalannya. Nah, terima kasih untuk itu udah membacakan tata tertibnya. Sekarang kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Ibu Yolanda Sastra. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita. Dia adalah Ibu Yolanda Sastra yang merupakan Head of Ads Marketing Google Indonesia. Nah, Ibu Yolanda ini tentunya juga sudah memiliki banyak pengalaman tentang tema webinar kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengar pemaparan materi dari Ibu Yolanda Sastra. Pada Ibu Yolanda Sastra, kami persilahkan. terima kasih banyak Arvito dan Amanda. Saya akan share screen saya ya sekarang. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, saya senang banget nih ketemu sama teman-teman, apalagi yang masih kuliah ya, karena masa kuliah itu masa yang paling indah, dan sebenarnya ini adalah um, satu masa di mana karakter kita itu dibentuk dan kita dipersiapkan untuk dunia kerja, untuk adulthood, untuk menjadi dewasa ya, menjadi lebih dewasa lagi. Jadi nikmati masa-masa kuliah kalian, walaupun mungkin kalian merasa berat, tapi ini actually salah satu masa yang sangat indah. Udah bisa lihat screen saya? Udah bisa ya, oke. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang teamwork. Ini ada satu pepatah yang saya sangat suka dan saya sering pakai, yaitu if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Memang banyak hal itu lebih cepat kalau kita kerjain sendiri. Tapi kita tidak akan kuat. Bensin kita akan cepat habis kalau kita itu pergi sendirian. Dan di sini dikatakan bahwa kalau kamu mau pergi jauh, go together. Dan dalam hidup, apalagi kalau kita sudah masuk kerja, itu banyak. Kalau kuliah kan gini ya, ini salah satu hal yang saya tuh harus adjust atau beradaptasi cukup banyak waktu kerja. Kalau kuliah itu kan kita memandangnya tuh satu semester kan. Oh, ada pertengahan semester. Oh, ada akhir semester. Kita tuh udah tahu gitu loh. Oke, proyek ini 3 bulan, 6 bulan. Jadi banyak itu hal-hal itu yang jangka pendek. Tetapi saat kita bekerja, kita itu harus siap untuk nafas panjang. Dan bukan hanya dalam bekerja. Nanti teman-teman suatu hari kalau menikah, itu juga untuk selamanya, ya kan? Go far, go together. Um, Dalam project, kadang-kadang project dalam pekerjaan itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung dari kompleksitas project itu. Ada project yang cepat, tapi ada project yang lama. Jadi teman-teman saat kita kerja nanti, itu akan bedanya di sana, salah satu perbedaannya. So that's why kita harus punya teamwork yang baik, karena kalau kita sendirian kerjain project, nggak ada satu orang yang bisa ngerjain semuanya. Tidak ada satu orang yang jago di IT, finance, R&D, kemudian marketing, tidak ada. Jadi dalam bekerja, that's why dalam pekerjaan itu selalu kita tuh kerja dalam project. Dan
Karena misalnya kita mau launching suatu barang, itu pasti dibutuhkan regulatory, R&D, IT, marketing, finance, sales, dan semuanya itu bekerja sama dengan baik. Karena project-project di dunia kerja itu sangat kompleks nantinya dan butuh nafas panjang. Jadi ingat bahwa um, dalam pekerjaan itu, kalau kita mau sukses, kita harus siap untuk maraton, bukan siap untuk lari jarak pendek. Bukan sprint ya, tapi maraton. Jadi nafasnya harus panjang, kita harus punya durability yang tinggi, dan untuk itu dibutuhkan teamwork. Dan kalau saya melihat, dulu saya waktu kuliah, salah satu mentor saya bilang seperti ini. Salah satu ini ya, kan biasanya kalau di kuliah tuh ada guru pembimbing ya, kalau dosen pembimbing ya, yang memberikan kita advice dan segala macam. Dan ada satu hal yang saya ingat sampai hari ini, dia bilang begini, nanti dalam dunia pekerjaan kamu akan melihat bahwa orang yang sukses itu bukanlah orang yang paling pintar, tapi orang yang jago dalam relationship dan teamwork. Jadi, latihlah dirimu dari proyek-proyek saat ini, proyek-proyek kuliah saat ini. Dan ternyata benar gitu loh. Sekarang saya udah kerja, saya sudah kerja selama 18 tahun, 18 atau 19 tahun, dan memang betul bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang ahli dalam relationship dan teamwork, bukan orang yang paling jenius atau paling pintar. Oleh karena itu, teman-teman semua, enjoy. Kalau kalian punya project saat ini, walaupun mungkin menjengkelkan atau teman project kalian menjengkelkan, enjoy. Karena ini adalah latihan sebelum kalian ke dunia nyata, ke dunia kerja nantinya. Karena nanti di dunia kerja itu juga ada orang yang menyebalkan, ada orang yang nggak melakukan bagiannya. Nah, gimana caranya um, kita handle mereka saat ini, itu akan menentukan nanti bagaimana kita, ini ibaratnya tuh training ground ya, itu akan nanti kalau kita bisa melatih diri untuk handle mereka dengan baik saat ini, saat kerja kita akan bisa beradaptasi dan melakukannya juga dengan baik. Nah, hari ini saya mau memberikan ilustrasi tentang teamwork itu dari uh, Goose. Goose itu apa ya? Bukan angsa, tapi juga bukan bebek, tapi satu satu grup lah ya. Dan ini adalah bebek yang biasa ada di um, Amerika Utara, entah Kanada atau Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, mereka itu bermigrasi setiap kali musim dingin. Dan mereka kalau berjalan, kita itu pasti sering ya baca ini di berita atau di buku IPA dulu, bahwa mereka tuh selalu terbang dengan formasi V. Teman-teman tahu nggak kenapa mereka terbang dengan formasi V? Boleh ditulis di kolom chat loh ini. Menurut teman-teman, jadi hari ini saya pengen lebih interaktif ya. Saya pengen nanya, menurut kalian mengapa sih mereka ini terbang dalam formasi V? Saya yakin banyak yang sudah baca kok ini di apa, di koran atau di internet ya kan, atau melihat di TikTok gitu atau di YouTube. Kenapa geese fly in V formation? Silahkan ditulis di kolom chat. Jangan takut salah, tidak. Silakan. Menurut kalian kira-kira kenapa? Ya benar, paling depan itu pemimpinnya, betul. Meringankan beban terbang. Mm-mm. Hmm, iya, betul. Betul sekali Vanessa, Anggi, dan Arvito Amanda. Jadi ada dua hal mengapa. Jadi to conserve energy. Ternyata setiap burung itu, jadi setiap burung di sana itu akan terbang sedikit lebih tinggi dibandingkan burung di depannya, formasinya itu. Sehingga dia itu bisa mengurangi resistance, hantaman angin, resistance dari angin. Dan biasanya burung-burung itu akan bergantian untuk menjadi yang di depan, menjadi pemimpinnya. Dan itu karena untuk conserve energy, supaya mereka bisa terbang lebih lama sebelum mereka harus berhenti untuk beristirahat. Nah, um,
Jadi ada satu artikel tahun 2021 tuh mengatakan kalau burung itu terbang sendirian, mereka itu jantungnya akan terpacu lebih cepat daripada mereka yang terbang bersama-sama dalam formasi. Nah, kalau kita lihat, ini mereka itu kalau terbang bersama-sama seperti ini, mereka itu menyimpan energi sekitar 71%. Ini ya, apa keren ya. Jadi, dan mereka itu akan bisa uplift, jadi bisa bantu untuk teman-teman di belakang. Jadi semuanya itu akan mempunyai, rata-rata tuh akan save energi sebanyak 71%. Dan mereka bisa menempuh jarak yang lebih panjang, sekitar 70% juga daripada burung-burung kalau mereka terbang sendirian. Nah, yang kedua, benefit yang kedua adalah tadi seperti yang ada di kolom chat yang ditulis oleh Anggi agar dapat melihat temannya, betul. To keep track of every bird, better communication and coordination. Jadi mereka tuh saling berkomunikasi dan berkoordinasi sewaktu mereka itu terbang. Jadi mereka bisa ngeliat ya ada temennya yang hilang nggak, ada temennya yang sakit nggak, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ini barusan ada chat yang masuk, dan ini bagus banget, yaitu Bagas agar mengetahui arah tujuan. Betul. Jadi, mereka itu sebenarnya dalam V formation untuk conserve energy, save energy, dan keep track, melihat teman-temannya, monitor teman-temannya. Selain itu, mereka itu sama-sama menuju tujuan yang sama. Ya, jadi mereka tuh tahu, oh mereka mau kemana. Jadi learning lesson yang dari nomor 1 ini, sebentar ya. Dalam memulai setiap project, kita lihat dari burung yang V itu ya, set the vision. Sama-sama mau menuju kemana. Bayangkan kalau mereka sudah formasi V, terus mereka berantakan. Kalau orang Jawa bilangnya keleleran ya kan. Satu mau terbang ke kiri, ke kanan, bubar jalan, nggak jadi bisa menyimpan energi. Di sini saya ambil dari Amsal bab 29 ayat 18a. Where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, maka umatku akan tercerai-berai, akan hancur. Dan ini yang sering banget jadi masalah pertama dalam teamwork, karena tidak ada visi, tidak ada tujuan. Sehingga kalau kalian beda pendapat, jadinya baper, jadinya berantemnya itu personal. Tapi kalau kita dari awal project sudah jelas nih, oke, visi dari project ini apa, goal dari project ini apa. Kalau ada perbedaan pendapat, kita kembali melihat ke goal. Oke, pendapat misalnya nih, pendapat si A cocok nggak sama goalnya? Pendapat si B cocok nggak sama goalnya? Sehingga tidak ada menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini. Tapi kita semua selalu kembalikan ke visi. Sama kalau kita dalam organisasi ya, entah organisasi apapun itu, BEM dan lain sebagainya. Kalau ada konflik atau beda pendapat, kita akan kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu visinya. Jadi teman-teman, dalam setiap project mulailah dengan apa visi atau tujuan dari project ini, dan apa tolak ukur kesuksesan dari project ini. Jadi kita sepakati itu bersama. Kayak misalnya, oh ini project, misalnya dulu saya teknik kimia ya, project dari teknik kimia itu, kalau dulu saya seringnya adalah membuat bagan pabrik. Nah, tujuannya apa? Untuk efisiensi kah? Atau untuk pastiin itu pabrik tidak meledak misalnya. Sehingga kita harus taruh pump control di tempat-tempat yang tepat. Jadi kita setuju di awal apa tujuan dari project ini dan success measure-nya apa yang dicari oleh dosen. Sehingga kita nggak sibuk nanti saling menyalahkan atau mencari hal-hal yang nggak perlu. Jadi kita membuang banyak waktu dalam proyek itu kalau kita tidak jelas apa yang dicari oleh dosen atau apa yang dicari oleh atasan kalian nanti. Suksesnya itu seperti apa? Oke, jadi ingat kalau kalian berbeda pendapat, kembali ke visi dan goal. Karena ini yang akan membantu kalian dan juga kalian jadi
nggak baper gitu, bukan pendapat pribadi, tapi ini memang visi yang sudah ditetapkan bersama-sama di awal. Sama seperti burung itu, kita menuju ke tujuan yang sama. Oke, nah sekarang saya ada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi ketika salah satu bebek itu atau burung itu keluar dari formasi? Silakan ditulis di kolom chat. Nggak apa-apa, kalian nebak-nebak aja. Ini saya juga nggak tahu kemarin. Saya nggak tahu minggu lalu jawabannya. Tapi setelah saya menyiapkan ini, saya cari di Google, saya baca magazine, ya kan. Jadi saya tahu. Kira-kira mengapa? Apa yang terjadi kalau salah satu burung itu keluar dari formasinya? Silakan ditulis. Satu nyasar, semua nyasar ya. Kaca berantakan, kehilangan arah tujuan. Oke. Supaya kamu terbang dan mencari temannya. Oke. Jadi tujuannya nggak lurus lagi. Atau V-nya nggak sejajar gitu ya. Bener juga nih. Jadi U atau nggak sejajar. Tujuan nggak lurus lagi, goals terhambat. Oke. Nah, teman-teman semua, yang terjadi saat salah satu bebek atau burung itu keluar dari formasinya, itu yang terjadi adalah sebenarnya dampaknya itu buat si burung itu, individu itu. Kalau untuk yang burung lainnya, kebanyakan besar, itu akan tetap terbang ke tujuan dan bersama-sama. Nah, itu ada jawaban Vanessa, temannya akan berhenti terbang mencari temannya, itu nanti akan kita bahas ya, itu juga ada salah satu perilaku burung itu yang terjadi. Jadi, apa yang terjadi ketika salah satu burung atau bebek keluar dari formasi, burung itu akan langsung merasakan, burung yang keluar itu akan langsung merasakan resistance dari angin. Dan dia akan kayak terbangnya tuh susah, karena kayak ketarik ke bawah terus, kayak seakan-akan mau jatuh. Dan biasanya burung itu akan dengan segera kembali ke formasi untuk supaya dia itu bisa kembali mendapatkan power. Karena kalau mereka di formasi, kan tadi begini kan, V begini, tapi mereka rada naik gitu. Yang terjadi adalah mereka akan segera kembali supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan kembali dari teman-teman di depannya. Karena begitu ada teman di depannya, dia akan tidak terlalu merasa hambatan angin itu. Dan dia bisa terbang lebih ringan. Jadi itu yang dilakukan oleh burung yang biasanya lepas dari formasi. Dia akan cepat-cepat masuk kembali ke dalam formasi. Nah, ada satu pelajaran dari kejadian ini untuk kita di teamwork, yaitu yang kedua adalah help and get help. Seringkali mungkin kita struggle sendirian ya dalam project. Kita mungkin kayak merasa ini kok susah ya, tapi kita mendem sendiri karena kita takut, kita nggak enak. You know what? Sebenarnya kalau kalian punya masalah atau kalian nggak bisa menyelesaikan bagian kalian, lebih baik cepat-cepat ngomong ke grup dan minta saran atau solusi bersama-sama. Jadi mintalah bantuan, punyalah kerendahan hati untuk minta bantuan saat kita nggak bisa. Seperti burung itu cepat-cepat masuk ke dalam formasi. Dan juga kalau kita melihat teman kita yang jadi kayak burung yang lepas dari formasi itu, kita mau punya kemurahan hati untuk membantu, ya, help and get help. Jangan pelit, kayak misalnya kadang itu kita punya salah satu hal yang saya rasakan kalau teamwork, kadang itu kita tuh udah punya prejudice atau kita tuh udah punya prasangka, dia belum nyelesain, males nih dia pasti, dia nggak baca nih dan lain sebagainya. Tapi you know what, semakin saya diproses dalam pekerjaan ya, akhirnya saya belajar untuk tidak menghakimi orang, karena kadang dia itu memang tidak bisa, atau dia mungkin kita baca buku yang sama, tapi kita pemahamannya beda, atau kita mungkin nangkepnya cepat, mungkin dia butuh orang yang membantu dia untuk mentranslate, menerjemahkan apa arti dari buku itu. Karena nggak semua orang itu bisa belajar dengan membaca buku misalnya.
Mereka mungkin lebih bisa belajar dengan cara belajar dalam kelompok, misalnya, atau secara audio, dan lain sebagainya. Dan saya percaya setiap orang itu ada di dalam grup kita untuk suatu tujuan yang luar biasa, karena setiap orang itu pasti punya plus dan minus sendiri. Nah, nanti itu akan saya bahas di poin berikutnya. Tapi yang pasti teman-teman, kalau dalam teamwork, jangan malu, jangan gengsi untuk minta bantuan kalau memang kita itu perlu. Dan sebaiknya secepatnya, jangan deket-deket deadline, itu yang bikin kesel tim yang lain nantinya. Dan kalau kita yang lihat teman kita yang keluar dari barisan atau nggak sesuai timeline nih, jangan kita gengsi, malu, atau kesel duluan gitu loh. Jangan gengsi, atau jangan gengsi tuh tanya, kenapa apa kenapa lu masih di sana, ada yang bisa gua bantu nggak gitu, ada yang bisa aku bantu nggak. Jadi punyailah, kita mau punya generosity untuk kita tuh bisa mau bantu orang lain, jangan cepet-cepet menghakimi. Jadi help and get help. Oke. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, apa yang terjadi ketika pemimpin, tadi kan ini Arvita sama Amanda bilang depan itu pemimpinnya, betul. Nah, apa yang terjadi ketika pemimpin burung atau bebek itu capek? Apa yang terjadi? Silakan tulis di kolom chat. Apa yang terjadi waktu mereka capek? Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Istirahat. Hmm. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk jawabannya. Teman-teman ini udah banyak yang benar nih jawabannya. Jadi, apa yang terjadi? Yang terjadi, iya benar. Pemimpinnya tuh istirahat. Jadi mereka akan, pemimpinnya itu akan, uh, pemimpinnya tadi ada yang jawab sih ini. Bentar ya, saya coba lihat. Bagas menjawab, digantikan dengan burung lain, betul. Jadi pemimpinnya ini istirahat, dia ke belakang barisan. Karena pemimpinnya di depan itu yang merasakan resistance angin paling kenceng. Jadi dia ke belakang, jadi dia bisa terbang dengan lebih santai karena dia kayak dibemperin gitu loh sama teman-teman di depannya. Jadi resistance anginnya tuh lebih lebih uh, lebih ringan. Sama kan kalau kalian memimpin project, mungkin kalian yang paling 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 dimarahin kan, atau merasa kayak berat banget karena merasa bertanggung jawab, atau misalnya saat presentasi mungkin kalian yang dapat lebih banyak kritikan. Jadi depan itu memang yang paling merasakan pressure dari angin. Oleh karena itu, bebek atau burung itu akan pergi ke belakang dan burung yang lain akan menggantikan dia. Learning yang ketiga atau pelajaran ketiga di sini adalah jadi setiap orang itu mempunyai peran dalam kelompok, dan it's okay untuk bergantian dengan leader kalian dalam mengambil tanggung jawab yang berat atau porsi yang berat dalam suatu project. Jadi kalau kalian leader saat ini, jangan dibawa beban sendiri. Kalau kalian lagi capek, kalian bisa ngomong ke dalam tim dan bisa saling bantu satu sama lain. Bisa bergantian untuk menjadi leadernya atau untuk mengambil beban itu. Misalnya, oke, untuk project ini aku nggak jadi leadernya dulu ya, ada teman-teman yang mau nggak gitu misalnya. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari dari form burung ini adalah kita semua sebagai manusia itu interdependent, artinya saling membutuhkan. Dan dengan skill, kemampuan,
dan juga talenta serta karunia dari satu sama lain. Oleh karena itu teman-teman, know each other's strength and weakness. Ketahuilah kekuatan dan kelemahan masing-masing orang. Ingat bahwa dalam teamwork kita tuh saling melengkapi, bukan berkompetisi. Jadi kita complete, not compete. Karena saat kita merasa kita compete, itu di saat itulah tim kita akan bubar. Jadi kita komplit bukan compete. Kadang-kadang dalam project kan kita kesel ya sama beberapa orang. Ya udahlah, nanti gue kasih feedback dia jelek aja, biar nilai bagusnya di aku aja gitu. Remember, itu yang akan merusak teamwork. Yes, team together everyone achieves more. Bener banget dari Hari Ediarso. Jadi kita bisa bergantian supaya kita nggak capek dan kita mengetahui strength dan weakness dan kita complete not compete. Ini penting sekali untuk kita tahu strength and weakness masing-masing. Tadi seperti yang saya bilang, siapapun teman tim kamu saat ini, dia ada di dalam tim kamu untuk suatu tujuan yang mulia. Walaupun dulu saya pernah ya, saya tuh merasa di satu tim saya itu nggak bisa apa-apa orangnya. Nggak bisa apa-apa, menurut saya. Dan selalu last minute. Saya sampai kesel di dalam tim ya. Kayak misalnya, saya tuh sampai bilang, ya ampun, nyuruh kamu tuh kayak nyuruh kebo, saya bilang. Kenapa kayak nyuruh kebo? Karena dorongnya tuh susah. Kayak saya tuh harus ekstra tenaga, ekstra energi, supaya dia itu mau bergerak. Disuruh apapun selalu telat, selalu last minute. Saya tuh sampai bingung. Akhirnya, suatu hari, dia tuh menyarankan, kita bikin artikel ini aja. Dan ternyata artikel itu disukai sama bos besar. Sampai artikel itu diposting oleh salah satu bos kita di Amerika, bos global. Dari situ, saya tuh merasa Tuhan itu menegur saya atas kesombongan saya. Yolanda, makanya jangan suka menghakimi orang. Orang itu mungkin kayak begitu. Saya akhirnya menyadari, anak ini memang punya masalah dengan kedisiplinan diri. Itu weakness-nya dia. Tapi dia punya strength. Anak ini pinter banget memang. Jadi dia itu bisa gampang mengerti. Dia tuh bisa mengerti gitu loh. Misalnya ya, kita lagi ada surat nih. Kan biasanya kalau perusahaan multinasional, itu kita tuh dapat email yang kayak CEO-nya tuh ngomong gitu loh, oh visi ke depan apa gitu kan. Nah, anak ini tuh rajin tapi bacain kayak begitu-begitu. Dia tuh rajin membaca yang menurut saya nggak penting, tapi ternyata penting gitu loh ya. Jadi dia tuh rajin baca kayak surat CEO, apa namanya, artikel-artikel. Dan anak ini pinter untuk tahu, oh ini loh, visi company itu ini. Kita lebih baik fokus di sini supaya kita bisa dapat prestasi atau penghargaan dari tim Amerika. Nah, jadi saya akhirnya mengerti, ini anak memang punya masalah kedisiplinan diri. Jadi sekarang, setelah saya tahu strength dan weakness-nya dia, saya udah tahu nggak tugasnya saya suruh dia apa? Ya udah, kamu cari tahu bos-bos di regional dan Amerika tuh maunya apa, kamu yang menentukan goal sama success measure untuk project ini. Tapi untuk masalah yang dia harus ngerjain, saya selalu bemperin dia. Saya selalu minta orang yang jago, yang disiplin, jago timing untuk mendampingi dia. Anak ini pintar tapi nggak punya kedisiplinan diri. Jadi saya suruh orang yang jago timing untuk ngebemperin dia. Dan ini anak bukan hanya yang jago timeline, tapi juga anak yang seru. Karena ini anak suka makan yang pintar tapi nggak punya disiplin ini. Jadi kalau kita ngejarin dia, tuh anak yang itu teman saya yang ngejarin anak yang nggak disiplin ini, caranya dengan apa? Makan siang bareng sambil yuk kita kerjain. Kamu belum ngerjain ini loh, kamu belum ngerjain ini. Jadi memang kalau kita tahu strength dan weakness masing-masing, kita akan bisa berkolaborasi dan bekerja dengan lebih baik. Dan ingat, we are here to complete each other, not compete. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya dari saya, kenapa bebek atau burung-burung ini itu honk? Jadi mereka tuh kayak ngeluarin suara, mereka tuh kayak ngomong gitu, ketika mereka terbang dalam formasi V ini.
Silakan ditulis teman-teman. Kira-kira mengapa? Itu kan nambah semangat, betul kan? Atau sebagai tanda, iya. Ada lagi yang mau tulis? Silakan. Oke, teman-teman, benar nih yang dibilang Arvita Amanda sama Bernadette, yaitu ada dua hal kenapa bebek ini honk atau mengeluarkan suara saat dalam formasi. Yaitu yang pertama untuk menyemangati yang di depan, untuk ayo apa kecepatannya itu terus sama supaya mereka nggak semakin melambat, tapi mereka bisa keep up the speed. Dan um, mereka itu mengeluarkan suara untuk keep the integrity of the flock. Artinya adalah mereka tuh ngasih tahu, oke, kita mau kemana, jadi nambah semangat, ngasih tahu mau kemana, dan juga untuk yang ketiga itu adalah untuk tiga hal. Yang pertama adalah ngasih tahu mereka pergi kemana. Dua, menyemangati. Ketiga, untuk ngasih tahu, ayo ini mulai melambat. Ayo kita tetap ya, kita tetap semangat ya. Kita tetap speednya segini, jangan lambat. Jadi kalau udah mulai melambat, biasanya mereka akan honking supaya mereka keep speednya tuh sama. Oke. Dan yang bisa kita pelajari di sini adalah tentang komunikasi dan saling menyemangati. Itu pelajaran yang keempat. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam teamwork. Dan saling menyemangati itu sangat penting juga. Dan komunikasi itu penting untuk keep the team together and keep the team motivated. Jadi teman-teman semua kita mesti make sure bahwa apa yang kita berikan pada tim, kata-kata kita itu menyemangati teman-teman kita. Ketika ada encouragement, produktivitas itu akan naik lebih tinggi. Dan the power of encouragement itu sangat penting dalam suatu tim. So, salah satu cara untuk kita tetap bisa berkomunikasi dan encourage each other adalah sering meeting. Kalau kalian punya project, jadi do regular check-ins atau project weekly meeting, entah itu mingguan atau 2 kali seminggu. Karena kalau kita tidak ada komunikasi, kita nggak tahu project kita tuh sudah di mana, semua orang kerjain sendiri-sendiri, itu akan berantakan. Akan formasi V-nya tuh mungkin jadi W mungkin ya, atau jadi gagal. Semuanya akhirnya seperti burung tadi kan, mereka berkomunikasi supaya mereka tahu, ini speednya udah menurun, ayo kita kembalikan speed kita, sama kayak kita teamwork. Teman-teman, ini timingnya kita udah rada telat nih, kita harus kejar di bagian mana supaya kita bisa meet timeline. Atau misalnya setelah kita dikasih input oleh dosen, kita berkumpul, kita membahas, oke, inputnya apa, supaya kita semua satu tim itu sepaham, sepengertian input dari dosen itu apa. Jangan sampai si A merasa input dosennya misalnya, oh kita harus dipendekin, tapi si B merasa harus dipanjangin, si C merasa harus ditop temanya. Wah, ini berantakan. Jadi setelah mohon dosen, pastikan ketemu, kita agree apa next step-nya. Dan terus punya meeting yang regular, entah itu 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, baik kita itu ada yang dibahas banyak atau sedikit, tetap meeting. Supaya kita itu bisa saling menyemangati. Mungkin ada teman kita yang lagi down, teman kita yang lagi stuck, nggak ngerti cara ngerjain bagiannya seperti apa. Dan juga untuk kita ngeliatin timeline kita ini udah sesuai nggak? Pemahaman kita ini sama nggak? Jadi oleh karena itu, kita belajar dari burung itu untuk saling berkomunikasi dan menyemangati satu sama lain. Oke. Pelajaran yang berikutnya, pertanyaan berikutnya yang saya mau tanyakan di sini adalah, apa yang terjadi ketika salah satu bebek atau burung itu tiba-tiba sakit?
atau terluka? Silakan teman-teman dijawab di kolom chat lagi. Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan teman-teman dijawab di kolom chat. Makin merapatkan barisan dari Bernadi. Ada lagi jawaban yang lain teman-teman? Berhenti terbang sampai temannya sembuh. Berhenti selain bantu teman yang sakit. Oke. Oke. Terima kasih untuk jawabannya teman-teman semua. Jawaban teman-teman ini udah hampir benar ya, nyerempet-nyerempet. Jadi ketika seorang burung itu sakit atau saling tertular, mereka nggak kena COVID, Bagas, jadi nggak saling tertular. Jadi ketika seekor burung atau bebek itu sakit, terluka, atau tertembak, yang terjadi adalah 2 ekor burung lainnya, ya, 2 ekor burung lainnya atau bebek lainnya itu akan keluar dari formasi dan mengikuti bebek atau burung yang sakit atau terluka itu. Dan mereka akan 2 bebek atau burung ini akan mendampingi temannya yang sakit sampai burung ini mati atau sembuh. Dan mereka akan membentuk formasi V lainnya dengan burung-burung yang lain. Jadi kalau mereka ngeliat, ada burung-burung yang lain nih, mereka ikut membentuk huruf V lagi. Nah, sorry. Jadi teman-teman, sometimes dalam teamwork hal-hal yang sulit itu terjadi, Tapi timeline kan tetap jalan ya. Bener nggak? Misalnya nih ada teman kita yang sakit dan lain sebagainya. Timeline tetap jalan. Oleh karena itu makanya kenapa nggak semua burung itu turun dan berhenti. Mereka tetap jalan. Tapi mereka mau pastikan ada teman, maksudnya mereka mau pastikan tetap ada yang care dengan teman yang sakit atau terluka ini. Misalnya dalam project kita ada beberapa skenario. Misalnya ada teman kita yang sakit nggak bisa kerjain, tapi kan timeline tetap jalan. Yang bisa kita lakukan adalah tetap care sama dia, tanya, kamu gimana, kamu udah sembuh belum, seperti itu. Yang kedua, misalnya ada teman kita yang struggle banget dalam mengerjakan project. Misalnya nih dia nggak ngerti, dia nggak terlalu tahu pelajaran ini apa, atau ya dia mungkin uh, tertinggal dalam speednya dibandingkan teman-teman yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin salah 1 atau 2 orang dari grup bisa mendampingi dia untuk ngajarin dia supaya dia mengerti dan dia bisa kembali on speed, sama speednya dengan kita semua. Atau ya kita tandem, seperti yang tadi saya cerita di sebelumnya, teman saya nggak bisa disiplin itu, saya tandemin sama orang yang memang disiplin banget dan sama-sama suka makan sama dia. Jadi bisa saling kerjasama dengan baik. So, tim, teman-teman, pelajaran kelima dari ini adalah stay together even in difficult times. Jadi, kita belajar untuk menghargai teman kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai, kadang-kadang, apalagi kalau dalam dunia pekerjaan nanti, kita tuh, saya pribadi itu sering kesel sama orang yang nggak perform. Tapi saya itu merasa ditegur dan belajar untuk melihat orang itu sebagai manusia, bukan sebagai commodity. Walaupun dia itu bisa melakukan tugasnya atau enggak, ini adalah manusia. Bukannya kita biarin, ya kita kasih tahu, tapi kita harus memperlakukan mereka dengan kasih. Kita harus memperlakukan mereka dengan care. Jadi kalau mereka sakit, mereka misalnya orang tuanya lagi sakit, mereka nggak bisa fokus project, coba kita mau care, kita tanya, apa yang bisa kita bantu. Kita WhatsApp dia misalnya, kita tanya, kamu udah sembuh belum? Gimana kabar bapak atau ibumu? Dan lain sebagainya. Dan kalau ada teman-teman kita yang struggle dalam tim, coba 1 atau 2 orang temani orang itu untuk
dia bisa catch up kembali dengan speed grupnya. Jadi stay together even in difficult times. Dan atau mungkin ada problem yang lain. Misalnya kalian ternyata skripsi harus bikin ulang dari nol project kalian. Itu difficult times kan. Misalnya kalian udah spend 3 bulan melakukan suatu project besar, ternyata harus dibuat ulang. Tapi jangan saling menyalahkan. Let's stay together bahkan di masa-masa sulit. Dan ingat yang nomor 4 tadi, komunikasi, encourage each other. Karena kalau kita saling menyalahkan, yang terjadi project itu akan semakin terbengkalai, semakin runyam nanti ke depannya. Oke, nah saya mau summary, saya mau rangkum pelajaran hari ini ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah teamwork itu sangat penting untuk kesuksesan. Tadi yang seperti saya bilang ya, kalian di kuliah ini adalah training ground untuk kalian nanti sekolah, nanti untuk kalian nanti kerja, karena kerja itu semuanya project. Mau di industri apapun, banyakkan itu project, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Karena semua project di dunia kerja itu adalah project skala besar, dan kita harus sama-sama bekerja sama. Seperti kita tuh kayak keping-keping puzzle, yang sama-sama punya perannya, dan kita akan membentuk satu puzzle gambaran yang luar biasa indah. Ingat bahwa kadang itu kita merasa, aduh, kalau teamwork ini susah, nggak cepat. Ingat bahwa hidup itu adalah maraton, bukan sprint. Dan bukan hanya dalam pekerjaan, kalau kita bisa sukses dalam teamwork, saya percaya suatu hari kalau teman-teman menikah dan punya keluarga, kalian akan bisa mempunyai keluarga yang harmonis dan indah. Karena kalian ngerti, it's about teamwork. It's about we, not me. Yang kedua adalah komunikasi. Teamwork dan komunikasi itu go hand in hand, saling berjalan bersamaan. Teamwork akan hancur kalau tidak ada komunikasi. Jadi sangat penting untuk mencapai hasil yang luar biasa. Ya, komunikasi, kita punya project meeting yang lancar, saling ngobrol, saling menyemangati. Yang C adalah teamwork, itu adalah journey of continuous improvement. Karena dalam project itu kadang-kadang kita gagal, kadang kita benar, dan kadang kita kesel, kadang kita happy. Tapi semuanya itu sebenarnya terjadi untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan sebagai tim maupun sebagai individual. Jadi ingat bahwa proyek maupun proyek apapun yang kita kerjakan, atau nanti suatu hari kalian bekerja, apapun kesulitan, dalam teamwork itu sebenarnya adalah suatu perjalanan untuk kita tuh terus-menerus dibentuk untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang D, last but not least, remember that everyone matters. Karena setiap team member itu mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan tim kita. Ya, jadi kenali strength dan weakness mereka, jangan judging. Pasti setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Seperti yang saya tadi cerita tentang teman saya yang kayak kebo itu. Everyone matters. Oke, saya akan tutup dengan satu quote dari Phil Jackson. Phil Jackson ini, bagi teman-teman yang suka basket pasti tahu banget ya, dia adalah coach dari Chicago Bulls tahun 89 sampai 98, sampai menang 6 NBA Championship. Kemudian dia menjadi coachnya LA Lakers 99 sampai 2004 dan 2005 sampai 2011. Dan menang 5 league titles. Phil Jackson ini coach NBA yang melebihi, yang prestasinya tuh melebihi dari coach-coach yang lain. Dan dia berkata bahwa good teams become great ones when the members trust each other enough to surrender the me for the we. You know what, friends? Seringkali yang menjadi, ini saya mau tutup dengan ini karena yang sering kali menjadi perusak teamwork itu adalah ego kita masing-masing. Me. Padahal kalau udah teamwork itu adalah we. Kalian sadar nggak? Ada beberapa tim sepak bola itu yang isinya semua pemain bintang, tapi nggak pernah menang Piala Dunia. Kenapa? Karena mereka semua mau menonjol sendiri-sendiri. Yang saya salut itu adalah tim Jerman yang pemain bintangnya sedikit,
Tapi mereka selalu rata-rata tuh masuk ke prestasinya tuh kayak masuk top 3-nya tuh, top 3-nya tuh sering. Karena mereka mengedepankan disiplin dan kebersamaan kelompok dibandingkan pemain-pemain bintang. Oleh karena itu, kalau kalian adalah pemain bintang di dalam kuliah kalian, kalian berprestasi, remember, it's not about me, but we. Kita mau berempati sama teman-teman yang lain, dan kita mau ingat terus bahwa we matter. Dan ini adalah, seperti sekali lagi saya mau katakan, ini adalah training ground yang terbaik untuk kalian nanti suatu hari bekerja dan menjalani hidup. Karena semua dalam hidup itu adalah teamwork. Thank you semuanya. Ada yang mau bertanya? Silakan saya kembalikan ke Arvito sama Amanda. Oke, terima kasih Bu Yolanda yang telah menawarkan. Wah, inspiratif sekali ya. Dari mulai belajar komunikasi, belajar memecahkan sebuah masalah, belajar berpikir kritis dan menentukan masalah. Itu sebuah pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman setiap situasi gitu ya, Madi nggak bisa belajar lewat teori doang gitu. Kuliah atau mungkin yang lagi kerja terus belajar teamwork penting berarti. Benar Oke. banget gitu. Juga Aku banyak. udah oke, lanjut. Oke, banyak banget juga inspirasi yang didapat dari Yolanda dan juga mungkin pukulan keras juga ya, karena di dalam tim tuh perlu banget, tadi yang terakhir, perlu banget untuk percaya sama teman satu tim dan juga nggak bisa menangin ego sendiri. It's not about me. Ya, it's about we. Ya, iya. Oke, Manda, aku udah ada pertanyaan sih sebenarnya, tapi kamu ada nggak? Aku ada pertanyaan. Manda dulu deh. Mungkin aku mau tanya Bu tentang teamwork ini. Mungkin dalam satu tim tuh seperti yang Ibu bilang, kalau misalkan di tim Ibu tuh ada yang satu yang kurang seperti itu. Nah, sedangkan di tim itu tuh memerlukan suatu kecepatan, jadi perlu ada deadline nih. Tapi teman yang satu ini tuh menghambat. Nah, itu lebih baik itu diajarin gitu atau ditinggal. Karena kayak yang udah Ibu jelasin, kalau tiap orang tuh kan penangkapannya beda-beda, punya weakness, punya strength masing-masing. Nah, itu menurut Ibu gimana? Oke, thank you Amanda untuk pertanyaannya. Yang pasti jangan ditinggal, karena kan kita sudah satu grup ya sama orang ini. Menurut saya lebih baik kalau misalnya ada temen yang tertinggal. Jadi pertama kan mulai dengan objektif ya, goal dan suksesnya itu seperti apa, termasuk timeline. Oh, kesuksesan terjadi kalau kita akan sukses dalam project ini kalau kita meet timeline. Oke, kita agree sama-sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita breakdown. Misalnya project ini itu terbagi menjadi misalnya ini bagiannya Amanda, ini bagiannya temennya, bagian teman kedua ya kan, dikasih timeline. Kalau ada satu orang yang menghambat, kita mesti mengenali strength sama weakness-nya dia apa. Dan kadang itu porsinya yang kita sesuaikan. Jadi mungkin dia diberikan porsi yang lebih kecil kalau memang dia struggle, karena kan timeline harus akan tetap jalan. Sambil kita berusaha untuk understand apa sih sebenarnya kendala dia itu. Terus terang ya, ada beberapa orang yang malas aja. I'm sorry to say. Kalau seperti ini, gimana ya? As I mentioned before, saya belajar untuk tidak melihat manusia sebagai komoditi. Saya belajar untuk memanusiakan manusia. Mungkin dia males ya karena ada suatu reason ya, mungkin karena masa lalu atau cara dia dididik bukan seperti itu gitu, berbeda dengan kita. Jadi ya berusaha untuk tetap mengasihi dia sebagai teman, tapi dalam project kasih dia porsi yang secukupnya aja kalau menurut saya. Kalau memang anak ini benar-benar problematik, udah dikasih tahu dia tetap, udah dikasih timeline, kan kita udah agree sama-sama timelinenya dia tetap nggak meet, ya udah tanya aja, oke, coba tanya, karena kadang kalau tanya sama dia, oke, kamu kan nggak bisa meet ini, kamu mau ngambil bagian yang mana? Minta dia untuk mengucapkan itu dari dirinya sendiri supaya dia lebih bisa punya tanggung jawab. Kalau dia tetap tidak bisa bertanggung jawab, itu saatnya kita mungkin
memperkecil skopnya dia. Sama ditandem sama satu orang misalnya. Ya. Misalnya dia pinter jago jago public speaking, ya udah kalau saya dia yang presentasi di awal gitu misalnya. Yang wah, kan ada orang yang seru gitu ya. Mungkin dia nggak bisa ngerjain tapi dia jago presentasi, dia yang misalnya di awal itu pembuka. Jadi semua orang itu kayak memperhatikan gitu presentasi kita. Ya, itu sih semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu, sangat menjawab Boleh dari saya tambahkan, Pak? Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Yolanda, sharingnya bagus sekali. Jadi mengenai pertanyaan terakhir, mungkin saya tambahkan keterangan dari Bu Yolanda, ada 4 tahapan dalam satu tim terhadap anak buah atau members yang level skill-nya tuh berbeda-beda. Biasanya untuk pendatang baru, kita menerapkan pendekatan directing. Kalau dia agak pinter, basicnya udah tahu, kita lakukan coaching. Setelah dia jalan, kita dampingi, apa namanya, facilitating. Nah, kalau udah dia jalan sendiri, udah bisa kita delegating. Ada 4 tahapan. Jadi ada apa? Tuturi Handayani dari belakang ya. Saya yang depannya apa? Sung Tulodo, Ingarso Sung Tulodo. Itu untuk pemimpin yang memang memimpin anak buah yang masih kurang kompeten. Terus Ing Madio bangun Karso, itu kok facilitating. Anak buahnya sudah bisa jalan. Terus yang terakhir, Tuturi Handayani. Kalau anak buahnya sudah jalan, kita delegasikan, kita percayakan. Semua akan mendidik dia menjadi level yang lebih tinggi lagi. Itu tambahan dari saya, Bu Yolanda dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak, bagus sekali. Oke, terima kasih Bapak Hari Ediarto. Ibu Yolanda mungkin mau berbicara atau gimana? Oh, oke. Kalau gitu saya tanya Bu. Tadi kan yang saya kepikiran waktu Ibu ngebahas soal formasi burung atau bebek tadi yang punya V. Nah, waktu udah dibentuk formasi itu kadang tentunya waktu di jalanan ada aja hal yang bikin formasi itu berantakan. Nah, eh, mungkin ada banyak hal ya, banyak hal yang bisa bikin formasi itu berantakan. Ya, misal tadi ada yang sakit mungkin atau ada yang berhalangan dan lain-lain. Saya mau bertanya kalau formasi itu berantakan itu karena seseorang ada di kawanan formasi ini itu eh, kayak berbeda idealisnya gitu loh Bu. Jadi udah tahu grupnya, tapi waktu udah ditentuin arahnya ke sini, tapi si seseorang yang berbeda idealis itu lebih memilih lewat aja gitu. Tapi dia sendiri. Nah itu gimana Bu? Oke. Hmm, Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat sulit ini. Um, jadi satu orang yang sangat idealis dan dia mau jalan sendiri. Ya jadi semua orang tuh harus ikut aku gitu Hmm, dengan keidealisanku. Padahal uh, udah ditentuin di grup kalau jalannya ya udah lewat sini. Tapi dengan idealisnya dia maksa. Oke. Um, Dalam menghadapi situasi seperti ini, saya akan share dari pengalaman pribadi saya, tapi nanti dari Bapak Ibu mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain atau ilmu, silakan menambahkan atau share juga, it's okay. Saya akan share dari pengalaman pribadi. Kalau saya bertemu dengan orang yang sangat idealis seperti ini, saya akan melakukan dua hal. Yang pertama, saya tuh sangat percaya dengan yang namanya relationship. Relationship is the key to success. Jadi, apalagi kalau teman-teman jadi ketua kelompok, coba ajak anak ini pergi. Entah main game bareng, makan bareng. Coba tanya sama dia dan bicara gitu loh. Kenapa dia mau seperti ini walaupun grup tim itu sudah menetapkan atau memutuskan hal yang lain. Karena kalau kita konfrontasi di umum, jadi yang pertama, nggak apa-apa tanyain di grup.
di grup meeting. Kenapa kamu mau seperti itu? Coba minta dia jelasin. Kalau dia udah kayak makin keras, pokoknya begini, kita bilang oke, kita coba let's take time untuk kita berpikir. Nah, kita bertemu one on one sama orang ini. Kita tanya mengapa. Dan kita coba ngomong dari pendapat kita. Karena kalau satu-satu ya one on one, dia mungkin lebih defensif, sistemnya tuh lebih lebih turun daripada di grup karena ada ego kan, manusia tuh punya ego gitu. Kalau kita tanyain terus menerus di depan kenapa di grup, wah dia makin akan keras biasanya orang yang seperti ini. Jadi misalnya dia kekeh nih, setelah dia disuruh jelasin di grup, kita tanyain kenapa, kan kita sudah agree ini, dia tetap keras kepala. Yang bisa kita lakukan, oke teman-teman, kita coba pikir dulu ya, besok kita meeting lagi untuk kita membahas ini. Kita coba ketemu dia, kita ngobrol-ngobrol sama dia di situasi yang lebih santai dan enak. Dan kita coba cari titik temu di antara kita berdua. Yang kedua, kalau memang dia tetap ngotot nih ya, dan timingnya masih memungkinkan, coba dua approach ini. Kita lihat mana yang works, dan kita bilang ya udah ini pembelajaran, tapi nggak usah menyalahkan orang itu kalau itu gagal gitu. Kita nggak usah sih bener kan. Kita bilang juga apa, jangan ya. Tapi itu kalau timelinenya masih panjang. Kalau timelinenya udah pendek dan kita merasa misalnya yang dia mau tuh nggak masuk akal dan akan bikin hidup jadi ribet, kita bisa pakai sistem musyawarah mufakat kan, voting kan. Ya udah, walaupun dia mungkin akan terluka, walaupun mungkin dia akan kesel, tapi ini untuk kepentingan tim. Yang bisa kita lakukan untuk sama kayak tadi burung atau bebek yang terluka, mungkin dia nggak happy dengan keputusannya, kita temuin dia setelah meeting. Kita bilang, maaf ya, this is not about you against us, tapi masalahnya kita ini udah mepet timelinenya dan kita mau menghormati keputusan bersama. Jadi kita tetap care sama dia. Ya mungkin ada dari Bapak Harwianto, silakan Pak untuk menambahkan. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya. Mbak Yolanda ini benar-benar luar biasa ini berbagi pengalaman dan ilmunya. By the way, saya dulu kira-kira 2 tahun yang lalu memberikan presentasi yang dengan mahasiswa ini tentang diversity and inclusion. Oke, saya sudah pensiun. Nah, sekarang gini, apa yang dipaparkan oleh Mbak Yolanda ini benar-benar saya alami semua, terutama bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara gitu. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan, bahkan satu tim tidak hanya semuanya berpengalaman, tapi bisa terdiri dari tidak hanya diverse, baik itu race maupun gender, tapi juga dari pengalaman. Ada yang beberapa anggota tim yang benar-benar pengalamannya mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, dan ada juga yang sudah puluhan tahun. Tapi dengan prinsip-prinsip tim yang sudah dipaparkan oleh Mbak Yolanda tadi itu, dan juga saya lupa Bapak siapa tadi yang menambahkan, misalnya dari segi coaching, pendampingan dan sebagainya itu amat sangat penting. Jadi setiap orang dari tim baik yang masih baru dan maupun yang sudah sangat berpengalaman, itu penting untuk semuanya itu berangkat bersama-sama. Tidak ada yang diabaikan. Jadi salah satu summary tadi itu sangat penting. Jadi everyone matters ya. Itu benar-benar Jadi ini mungkin kalau boleh ini pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Yolanda ini bisa dibagikan ke lebih banyak anak-anak mahasiswa yang lain, karena ini sangat penting dan itu sangat relevan sekali, itu yang saya temukan. Jadi dengan prinsip-prinsip teamwork semacam itu, baik
diversity mulai dari pengalaman, kemudian gender maupun race itu akhirnya bisa diselesaikan dengan mudah karena untuk mencapai tujuan yang sama. Itu juga sudah disummary oleh coach dari basketball team tadi. Terima kasih. Saya kira itu Mbak Yolanda. Terima kasih sekali. Itu sangat sangat luar biasa tadi ininya. Terima kasih. Makasih banyak Pak Haryanto, bagus sekali input dan tambahannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Yolanda. Pembahasan tadi, terima kasih juga kepada Bapak Hari ya tadi yang menambahkan. Emang benar-benar relate sih sebenarnya, apalagi pembahasan tentang teamwork ini. Terus saya juga ada cerita kalau misalnya pas Ibu Yolanda pembahasan tentang kalau pemimpinnya capek. Kalau pemimpinnya capek kan ada yang berhenti, terus ada yang dua burung ngejar. Nah, itu eh relate di kehidupan asli itu pas pemimpin capek terus digantiin sama yang lain. Nah, ternyata waktu dijalanin beda sama yang dimauin sama pemimpin sebelumnya. Tapi ternyata bisa lebih sukses. Itu tuh jadi eh, perasaan pemimpin sebelumnya jadi gimana ya? Wah, aku berhasil nggak sih sebenarnya? Itu pernah juga saya alami dan sebenarnya kayak gitu. Bener kata Pak Hari tadi, lewat pengalaman juga bisa. Jadi eh, expert enggaknya tuh bukan ditentuin dari eh, jabatan doang mungkin ya sebagai pemimpin, tapi juga dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah, cara mengelola dan cara berkomunikasi mungkin dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman di sini atau yang di dalam Zoom? Ini sebenarnya ada pertanyaan di situ, di kolom komentar. Oh ya, dari siapa nih Mande? Ada pertanyaan dari Alim. Ali, ya. Mungkin kita bantu bacain ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menanggapi teman yang berbeda latar belakang, budaya, adat, dan sifat untuk maju bersama? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Yolanda. Oke, cara untuk menanggapi teman yang berbeda latar belakang, budaya, adat, dan sifat. Ini saya mau share pengalaman pribadi. Waktu saya pertama kali kerja di Jakarta ya, saya tuh dari Jawa Timur. Teman-teman tahu kan, orang Jawa Timur tuh kalau ngomong kan belak-belakan ya, apa adanya, jeder-jeder gitu loh. Nah, waktu saya ke Jakarta, saya tuh pusing banget. Jadi waktu saya dari Jawa Timur, saya tuh sempat sekolah di Amerika, kemudian saya kerja di Singapura. Di Amerika, orangnya ngomongnya belak-belakan. Di Singapura pun, orang ngomongnya belak-belakan, ya kan? Eh, Waktu saya ke Jakarta untuk bekerja pertama kalinya, saya tuh nangis 1 tahun pertama. Kenapa? Karena saya tuh nggak ngerti. Orang-orang tuh menurut saya tuh ngomongnya muter-muter. Jadi, dan orang-orang kantor tuh jadi kayak nggak terlalu suka sama saya. Terutama tim yang bekerja langsung dengan saya. Karena saya tuh selalu kayak, jadi kamu maunya apa? Jadi saya tuh kayak gitu. Karena saya tuh nggak sabar gitu loh. Kayak, "Eh, kamu maunya apa gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi saya selalu nanya kayak gitu. Eh, karena di Jakarta itu orang tuh dari berbagai macam daerah. Berbagai macam daerah. Ada orang Padang, ada orang memang yang lahir dan tumbuh di Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah ya. Jadi ada beberapa tim itu yang akhirnya nggak suka sama saya, sampai saya tuh dipanggil sama salah satu temen tim. Salah satu temen tim, eh, hubungan saya baik sama sama teman saya ini, dan dia panggil saya. Dia bilang gini, Yolanda, kamu kayaknya punya problem ya sama beberapa tim kamu. Dan akhirnya dia memberikan satu advice yang menurut saya tuh bagus banget dan saya pegang sampai sekarang. Dia bilang begini, dalam hidup, you don't have to win the battle, but win the war. Jadi maksudnya begini, misalnya ini Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan ada perang-perang banyak kan, battle banyak
banyak battle-nya. Misalnya Battle of Verdun. Ya, saya suka banget sejarah Perang Dunia Kedua. Jadi kayak Battle of Verdun, terus ada Dunkirk gitu kan. Jadi ada perang-perang di beberapa daerah di Perancis gitu kan. Nanti di Belgia. Tapi pada akhirnya itu memenangkan seluruh World War II-nya itu karena eh, perjuangan-perjuangan kecil ini gitu. Jadi dia bilang gini, kamu tuh nggak harus menang semua, nggak harus memenangkan semua eh, perdebatan, nggak harus memenangkan semua hal-hal yang kecil ini. Tapi yang penting tujuan, kayak misalnya memenangkan Perang Dunia Kedua itu kan tujuan besarmu, tujuan besar tim itu tercapai. Tapi jangan berusaha untuk memenangkan semuanya. Terus dia bilang seperti ini, dan kuncinya adalah satu, try to understand before being understood. Nah, ini seperti yang Santo Fransiskus Assisi bilang ya, seek to understand then to be understood. Uh, Biasanya yang saya lakukan saya akhirnya mengerti, dan waktu itu akhirnya yang saya lakukan ya, of course saya minta maaf sama tim saya. Terus yang kedua, akhirnya saya itu bikin, sebelum mulai project, saya bikin yang namanya game to know each other. Karena saya pengen tahu mereka, saya pengen tahu gaya komunikasi mereka seperti apa. Karena kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa merubah diri sendiri. Jadi lebih baik kita mengubah bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita menanggapi. Jadi akhirnya saya bikin games ya, kayak teman-teman tahu kan, kayak MBTI kayak gitu. Jadi kan banyak tuh yang ada di online gratis gitu kan. Jadi MBTI, cara berkomunikasi, apakah kamu konfrontatif atau non konfrontatif. Jadi saya berusaha untuk mengerti cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyampaikan pendapat, bagaimana cara mereka merasa diapresiasi. Jadi dalam semua game, dalam semua project saya mulai dengan game sekarang, get to know each other. Terus ya of course ditutup dengan makan-makan, karena makan-makan itu selalu memperkuat bonding, dan dari situ akhirnya saya belajar untuk mengerti daripada minta dimengerti. Dan yang kedua, um, dalam project mungkin ada beda pendapat, saya nggak harus memenangkan semuanya itu. Saya nggak harus minta semua orang itu agree dengan saya. It's okay kalau mereka disagree. Ya udah, saya terima aja. Yang penting goal goal tim itu tercapai, tujuan dari project itu tercapai. Jadi itu sih yang mungkin saya bisa share dari pengalaman pribadi saya. Saya bukan training expert atau HRD expert ya teman-teman semua. Jadi saya share based on my experience. Memang challenge ya untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda. Tapi tadi Pak Haryanto pernah berikan diversity inclusion. Menurut saya itu training yang bagus. Teman-teman juga bisa ikut training seperti itu untuk semakin mengerti bagaimana bekerja dengan orang yang beragam. Terima kasih Bu Yolanda. Begitu Alim, apakah ada pertanyaan atau bisa disampaikan juga? Dan lagi menurut aku sendiri relate banget. Apalagi dari yang belum ngerti, terus dari luar, misal tadi dari luar pulau gitu kan, yang tanya juga dari luar, latar belakangnya beda, gayanya ada sikapnya. Nah, terus misalnya kalau lagi buntu nih, lagi sama dia, terus kadang kita ngasih solusi malah kita diomong-omongin, wah, kita ngasih solusi terus diomongin, cari muka nih, gitu-gitu. Itu bener sih. Jadi gimana cara kita nyikapin juga. Ada yang kayak gitu sakit hati terus habis itu besoknya nggak berangkat lagi. Ada yang sakit hati terus habis itu besoknya nggak mau temenan lagi, nggak mau kelihatan lagi. Jadi harus bersikap dewasa lah ya. Jadi pinter-pinternya kita untuk ngatur diri kita sendiri, Betul. menanggapi orang lain. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan selanjutnya dari Putra. Jika kita sebagai pemimpin proyek mendapat kesalahan fatal hingga terjadi kegagalan dalam proyek tersebut, dan dalam tim terjadi saling menyalahkan dan krisis kepercayaan antar anggota. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Oke, di sini peran pemimpin kelompok sangat penting sih. Cuman kalau misalnya pemimpin kelompok kalian juga misalnya frustrasi ya dan nggak bisa memimpin, mungkin teman-teman yang lain bisa mengambil peran. Yang bisa kita lakukan, kita bikin learning session. Jadi terima kasih untuk pertanyaan ini karena kejadian ini baru saja terjadi sama saya minggu lalu. Ada satu proyek saya yang harusnya go live minggu depan ini, tapi mundur karena kesalahan. Sebenarnya kalau kita mau pointing finger, kita tahu nih salahnya siapa, tapi kita nggak mau main game seperti itu, karena itu akan merusak tim dan akan menghilangkan kepercayaan. Nah, kalau tim kalian udah saling menyalahkan, berantem, eh, mungkin ada baiknya kita membuat satu sesi, kita ketemuan, sesi learning namanya. Nah, kalau ketua kelompok kalian bisa memimpin, itu baik. Tapi kalau memang dia lagi sedih dan down dan nggak bisa memimpin, teman-teman yang berpikiran jernih bisa memimpin. Sama seperti burung itu kan, mungkin tim leader kalian capek ya kan, kalian ambillah peran itu, nggak apa-apa. Eh, Walaupun kalian title-nya bukan ketua kelompok, tapi it's okay. You can be leader without a title. Karena leadership is about your behavior, your attitude, not the title. Um, so, kita bisa bikin evaluasi dan kita tentukan, kita bilang dulu. Jadi kita, namanya itu priming. Priming itu set the stage. Bikin situasinya itu enak dan nyaman buat semuanya. Kita bisa bilang bahwa tim, thank you, kita semua ada bersama-sama. Ya, thank you, kita semua itu ada bersama-sama, walaupun project ini gagal. Tapi kita ini, jadi kita acknowledge dulu, satu acknowledge and appreciate. Karena semua orang dalam kegagalan pasti merasa merasa down lah ya. You feel like, oh no, I feel like beep 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 gitu lah ya. Sendiri, I feel like apa gitu. Kalian down banget. Jadi yang dalam situasi ini jangan ditanggapi dengan negatif, but it's better untuk kita tanggapi dengan appreciation and kalau proyek itu gagal, kalian sudah. Jadi yang pertama waktu meeting itu teman-teman yang bisa menjadi leader atau fasilitatornya berkata thank you semuanya. Walaupun proyek ini gagal, kalian semua udah bekerja dengan keras and thank you for that. Itu bisa meredakan tensi sedikit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah appreciate and acknowledge, kita bisa bilang bahwa, dan kita kasih semangat terus, learning. Kita bilang bahwa proses kegagalan ini bukan hukuman, tapi ini learning. Mungkin kita sekarang sedih, tapi ke depannya kita bisa jadi lebih baik karena kita sudah gagal total nih, kita udah tahu semua yang harus dihindari apa aja gitu. Yuk teman-teman, kita jadikan hari ini learning session. Ayo kita tulis di post-it learningnya apa. Tapi mari kita nggak saling menyalahkan karena ini tim. Ya kita sama-sama kerja. Kalau mau dibilang siapa salah, kita sama-sama salah. It's okay kita bilang. Um, no failure, it's just a learning. Jadi yuk kita tulis di post-it, tapi jangan menyalahkan teman ya. Kita tulis apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Karena kita harus berhasil nih untuk proyek ini. Jadi jadikan itu learning session, dikasih post-it. Terus nanti, atau kalau misalnya situasinya masih nggak enak, jangan ke learning dulu. Yang kedua tuh kita bisa rekonsiliasi. Bisa dimulai dari ketua fasilitatornya. Misalnya gini, dan aku mau minta maaf ya teman-teman, kalau aku nggak melakukan peranku dengan baik sehingga ini gagal. Karena kalau kamu mulai dari satu orang minta maaf, itu kayak ripple effect gitu loh. Kalau kamu saling menyalahkan, itu juga ripple effect. Yang lain akan nyalah-nyalahin. Tapi kalau satu orang mau mulai dengan acknowledge, appreciate, dua, reconciliation, itu juga akan ripple effect. Dan kita bisa misalnya ambil, oke, aku minta maaf dan aku pengen appreciate, misalnya kita bisa panggil kayak misalnya thank you ya Ayu, kamu udah kerja keras dan aku minta maaf kalau aku mengecewakan dalam proyek ini buat kamu ya, misalnya kayak siapa, misalnya kayak Ryan, thank you ya for all your hard work dan aku mau minta maaf. Jadi
fokus on the positif. Kamu kalau satu-satu orang yang vokal-vokal tuh kamu panggil namanya, kamu say thank you dan sorry ke orang itu. Walaupun teman-teman, kamu merasa kamu nggak salah. It's okay to say sorry even that one wrong. Karena siapa tahu kita merasa kita nggak salah, tapi buat orang lain kita bersalah. Kita nggak pernah tahu loh. And it's okay to say sorry untuk menyelamatkan hubungan daripada daripada kita mempertahankan ego, enggak, gue nggak salah kok, gue nggak salah, tapi hubungan itu hancur. Buat apa? Tujuan kita akhir tuh nggak tercapai. Dan kalau kita bisa belajar untuk minta maaf walaupun kita nggak salah, percayalah, pernikahanmu akan menjadi indah. So, uh, jadi banyak ya pelajaran teamwork ini yang bisa kita bawa nanti waktu kita hidup gitu loh, waktu kerja, merit, berhubungan dengan mertua ya kan, berhubungan dengan tetangga, itu banyak banget pelajaran teamwork ini yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi reconcile, reconcile. Nah, reconcile ini teman-teman bisa juga bikin exercise, group exercise. Misalnya, apakah lewat post-it? Ya udah kita tulis nih appreciation kita dan uh, apa kayak kita mau say sorry ke siapa, kayak Dudu itu loh, kayak zaman dulu saya Dudu, nggak tahu zaman kalian Gen Z ini masih ada Dudu nggak. Jadi yang kayak misalnya siapa gitu, terus saling baca suratnya, atau misalnya kalian bisa pakai pakai activity lain gitu ya, intinya reconcile. Nah setelah reconcile you start from yourself, yang ketiga baru learning. Oke ya teman-teman, ini learning, yuk kita belajar tapi jangan menyalahkan. Because setiap dari kita itu punya peran, kita udah kerjain ini sendiri, nggak ada bagusnya, nggak ada faedahnya kita saling menyalahkan gitu kan. Let's just put in paper learning kita apa, learning. Jadi kita misalnya nih kita bisa bilang, misalnya kalian punya post-it, bentar saya peraga ini. Misalnya kalian punya post-it, terus kalian bilang, oke, yang warna kuning, learning tentang project management. Apa yang bisa kita perbaiki dari project management? Yang ini, Gudetama, kita tulis apa yang kita perbaiki dari komunikasi kita. Jadi kayak ada codingnya gitu. Terus misalnya kayak yang warna biru, kita mau ngomong tentang apa tema tema kita, apa yang harus diperbaiki, kayak yang berhubungan dengan teknis-teknis. Jadi kita bisa melakukan exercise itu dengan teman-teman kita. Tapi yang pertama, first and foremost, kita harus meredakan tensionnya dulu. Dan itu dimulai dari ketua grup. Kalau ketua grup gak bisa, ya teman-teman yang sedang berpikiran jernih dan bisa step up gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Yolanda. Wah, benar juga jadi pemimpin ya, Wanda. Bener banget. Jadi harus bisa ngatur semuanya, ngerendahin tensionnya. Jadi harus ngertiin anggotanya, anggotanya supaya bisa goals tercapai. Tapi nggak apa-apa buat belajar. Iya, bener banget. Kayaknya ada pertanyaan berikutnya nih dari John John. Teltel. Gimana, Mada? Peran yang tidak jelas dan yang kurang paham tanggung jawab masing-masing yang bisa menyebabkan bingung dan tidak pasti. Dukungan dan caranya untuk atasi peran-peran yang tidak jelas. Mungkin bisa langsung dijawab dari Yolanda. Dukungan dan caranya untuk kasih peran-peran yang tidak jelas. Ya, dari tim-tim yang memiliki kekurangan seperti itu. Suaranya belum diangkat. Halo? Halo? Bisa dengar ya? Maaf ya, tadi Tidak ini. terdengar, Bu. Ya, saya lupa kalau saya masih mute. Bentar, bentar. Saya mau share satu bagan. Uh,
Sebentar ya teman-teman, saya mau tunjukin satu bagian. Hmm. Oke, udah bisa lihat ini saya? Sudah bisa, Bu. Oke, bentar, lagi hitam ya. Lagi. Oke, jadi tadi seperti yang pertama tadi saya bilang, yang pertama adalah set the vision. Nah, set the vision itu kalau saya di Google, itu ada yang namanya OKR, yaitu Objective, Key Result, dan RACI. RACI itu adalah Roles and Responsibility. Ini harus ada di setiap awal project. Jadi objektif, goal dari project ini apa, key resultnya itu apa. Misalnya kayak, oh kita harus submit, kita harus mengumpulkan project ini tanggal sekian dengan nilai berapa, dengan nilai 80 misalnya, atau nilai 95 atau dapat A gitu. RACI ini adalah roles and responsibility. Jadi R itu responsible. Siapa yang responsible? Siapa yang siapa yang uh, mengerjakan, intinya itu. Accountable itu biasanya kita tulis siapa yang bertanggung jawab untuk project ini. Jadi misalnya ketua grup kalian, atau misalnya jadi responsible accountable itu, responsible itu yang ngerjain, accountable itu yang ngecekin intinya. Atau mentor kalian gitu, kalian bisa lihat. Consult itu siapa yang kalian mau consult. Misalnya apakah dosen, kakak pembina, dan segala macam. Inform itu adalah siapa yang perlu kita kasih tahu tentang project ini. Kalau dalam pekerjaan itu banyak, kayak misalnya project ini misalnya berhubungan dengan HR, tapi HR tuh nggak perlu ngapa-ngapain, HR tuh hanya perlu tahu bahwa kita akan melakukan program ini. Atau legal, biasanya legal kalau dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya kita bikin acara dengan pemerintah, legal tuh harus tahu, dia yang harus ngecekin, pastiin bahwa uh, kayak misalnya pidato yang kita bikin di acara marketing ini yang berhubungan dengan media, yang berhubungan dengan pemerintah, itu kata-katanya nggak ada masalah. Jadi mereka yang inform. Jadi seperti itu. Nah, di setiap project, lebih baik kalian punya ini. Kalian nggak perlu bikin raci yang complicated seperti ini. Ini kan karena memang di dunia pekerjaan itu kompleks kan. Mungkin kalau di kuliah, I itu nggak ada biasanya. Biasanya hanya RAC. Jadi kalian bisa bikin. Terus kalian breakdown project ini. Kemudian apa aja deliverables-nya. Apa aja activity di dalam project itu. Kayak misalnya di sini ya, define functional aesthetic need, assess risk, create design, bikin konstruksinya, approve construction work. Nah, itu siapa? Siapa semuanya? Ditulis nama-namanya. Siapa yang bertanggung jawab mengerjakan itu, siapa yang ngecekin, terus siapa yang kita mau consult. Misalnya kayak, oh, untuk ini create design kita kayaknya bisa consult sama kakak pembimbing dulu nih sebelum ke ke dosen. Tulis namanya siapa, kapan kamu mau consult. Misalnya setiap seminggu sekali kah, seminggu 2 kali. Jadi ini yang harus jelas. Dan biasanya ini tuh kita review di dalam meeting mingguan kita. Karena terus terang dalam project, kadang-kadang ya, kita itu udah jelas di awal. Di tengah-tengah kita bingung, blur. Karena apa? Karena kita udah banyak pressure, kita mau kerjain semua, atau mungkin ada perubahan scope setelah dikasih input sama dosen, dikasih input sama bos. Oh, ternyata kok proyeknya ini makin berkembang atau makin mengecil. Nah, itu harus direview kembali. Oleh karena itu, meeting mingguan itu harus membahas objektif, key result, timeline, dan roles and responsibility. Jadi terus kita bahas, jadi kayak ada dashboardnya gitu. 4 hal ini, objektif, key result, timeline, dan RACI atau RNR ya, roles and responsibility table gitu. Oke, misalnya kayak, oke, karena project kita ini berubah, mau ditambah, masih oke. Jadi secara berkala, karena memang kadang ini bisa bingung di tengah-tengah
karena kitanya itu mabok dengan kerjaan. Jadi kita sendiri bingung gitu. Jadi kita perlu diingetin seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Yolanda dan uh, itu pertanyaannya dari teman-teman dari mungkin semuanya terjawab dan uh, untuk pertanyaan yang terjawab kirimkan langsung ke email dari baiklah. Saya tambah pada tadi ya bahwa dia sudah membagikan di kolomnya terang tidak pasang langsung itu agar dapat memperoleh lebih mudah. Jadi kita akan dibagi langsung lalu jadi kalau saya cari jam 4 penting cek atau kita kontak masuk email dari Anda semua. Ya baiklah, kita masih sesi kontak dari Yolanda. Yolanda participate aku juga pada. Sorry Arvito, tadi kamu putus-putus terakhirnya. Saya nggak dengar apa terakhirnya. Oh ya, baik. Karena kita masuk ke sesi closing statement dari Yolanda. Closing statement, oke, alright. Jadi teman-teman semua semangat ya. Teamwork itu susah, berhubungan dengan manusia itu tidak seperti dengan mesin. Kalau mesin kita bisa set ya kan, kita mau kapan go live, kapan kita tutup, kapan kita buka itu bisa kita atur. Memang berhubungan dengan manusia itu yang paling sulit. Tapi ilmu berhubungan dengan manusia inilah yang akan menjadi kunci sukses buat banyak dari kita. Karena dalam hidup, dalam pekerjaan, kita semua deal with people. Dan bersabar, it's a journey of a continuous improvement. Kalau sekarang hari ini kita gagal, kita merasa kok kayaknya tim saya nggak kemana-mana, it's okay, just do it, belajar, besok mulai lagi dari pelajaran kita. Besok kita perbaiki dari kegagalan kita sebelumnya. Semangat, but if you master teamwork, you will be successful in every aspect of your life wherever you go. Thank you. Terima kasih Ibu Yolanda untuk closing statement-nya. Sangat memberikan pandangan untuk kita bagaimana ke depannya mengatasi masalah-masalah terutama yang di dalam kerja sama tim. Gitu ya Amanda ya? Iya, benar banget gitu. Mungkin kita udah sampai hampir di penghujung acara nih. Nah, kita sebelumnya bakal melakukan foto bersama terlebih dahulu yang bakal dipandu oleh teman saya, Elson. Dan kami berharap teman-teman semua bisa untuk on cam ya. Oke, di sini saya akan ambil foto bersama untuk teman-teman. Silakan on cam dulu. Di sini udah ada 2 slide. Yang slide pertama itu masih sedikit yang buka kameranya. Tolong buka dulu kameranya. Nggak usah malu, silakan dibuka kameranya. Ya. Slide pertama siap dulu, gayanya dong. Masing-masing gayanya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua lanjut. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih untuk Elson untuk bersamanya. Karena acara tadi diawali dengan doa, maka akan diakhiri pula dengan doa. Silakan untuk Saudari Bernard memimpin doa penutup. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sudah? Sudah.
Baik. Oke, teman-teman, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, marilah kita tutup doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik dan teman-teman yang berkepercayaan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan dalam perjumpaan kami di dalam Zoom ini. Kami mempunyai banyak pembelajaran yang boleh kami dapat, dan semoga dalam kerjasama nantinya dalam tim, kami bisa memberikan terbaik untuk tim kami, agar juga bisa memaksimalkan kerjasama kami untuk proyek ataupun kegiatan yang akan kami lakukan tersebut. Sertai dan tuntun kami dalam segala hal, bisa dalam bekerja, baik itu ketika kami sedang sakit, kami boleh Engkau berikan kesehatan, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk tim kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bernard yang sudah memimpin doa. Nah, karena kita sudah benar-benar di penghujung acara, atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda dan Bruder Suci yang telah menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Yolanda Sastra yang sudah membagikan ilmu yang sangat berarti untuk kita ke depannya di kehidupan ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Saya Vito. Dan saya Anda, mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di di acara kami kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Bu Yolanda Sastra.